hubungan langsung dengan... Pemirsa, siapakah wanita cantik itu? Dan siapa pula wanita tercantik? Siapapun yang dihadapkan pada pertanyaan ini tentu akan berbeda jawabannya, pria maupun wanita. Jika mengacu pada terdunia, seringkali ajang Miss Universe atau ajang Ratu Kecantikan Dunia menjadi ukurannya. Sang pemenang itulah sosok wanita tercantik, yaitu wanita yang memiliki 3 hal dalam dirinya. Beauty atau cantik, brain atau cerdas, dan behavior atau budi luhur, atau yang dikenal dengan 3B, cantik, cerdas, dan berbudi luhur. Hingga saat tercatat ada 4 pagelaran internasional yang bertujuan untuk memilih wanita cantik yang memiliki 3B, yaitu Miss Universe, Miss World, Miss International, dan Miss Art. Namun parameter ini tidak bisa diterima oleh sebagian masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Ini terbukti saat Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah ajang kecantikan dunia 2013 lalu hingga memunculkan pro kontra yang tajam. Apalagi salah satu kecantikan yang dinilai adalah peragaan berbaju bikini. Meski kemudian ada perbaikan dan revisi parameter penilaian kepada yang lebih bermanfaat, tetap saja ajang kecantikan dunia masih dianggap miring bagi masyarakat muslim. Itu sebabnya muncul gagasan pagelaran ajang Ratu Kecantikan Muslimah Dunia, dan Indonesia lah penggagasnya. Ajang ini merupakan kontes kecantikan bagi muslimah di seluruh dunia. Miss World Muslimah rutin digelar setahun sekali semenjak 2012, dan 2 putri asal Indonesia berhasil memenangkannya di tahun 2011 dan 2012. Sementara di pagelaran yang ketiga dan keempat, muslimah asal Nigeria dan Tunisia yang berhasil memenangkan gelar Miss World Muslimah. Yang menarik dari ajang wanita muslimah dunia ini adalah parameter penilaiannya yang menempatkan kriteria salehah sebagai parameter pertama penilaian, yaitu 3S, syalihah, smart, dan stylish. Kriteria salihah ini menjunjung semangat hadis Nabi SAW. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Kesana, mengukur wanita cantik mengapa harus dengan kontes? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna lagi maha pengatur telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Dan hakikat kehidupan manusia yang abadi adalah di akhirat. Dunia dan seisinya yang ada hanyalah bersifat sementara. Kehidupan duniawi hanyalah menjadi ladang untuk menabur benih amal soleh, dan buahnya yang utama akan dipetik di hari akhir nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Hajj 14. Dalam ayat ini Allah telah menjamin bahwa surga adalah tempat bagi orang-orang yang tidak hanya beriman saja, tapi juga yang beramal soleh, baik lelaki ataupun wanita. Maka menentukan wanita soleha yang dijanjikan surga harus mengenali amal soleh yang bisa memasukkan seorang wanita ke dalam surga. Surga yang telah dijanjikan pasti didapatkan oleh para wanita beriman, namun tak hanya didapat karena ketakwaan dan keimanannya saja, akan tetapi juga diraih dengan perilaku. Bahkan hal ini yang menjadi penentu apakah seorang wanita berhak menjadi penghuni surga yang abadi, yaitu faktor perilakunya terhadap suami, kepatuhannya pada suami. Simaklah hadis Nabi Muhammad SAW. Jika seorang istri melakukan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya, dan menaati suaminya, niscaya dia akan memasuki surga Tuhannya. Hadis riwayat Ahmad.
Kepatuhan ini tidak lagi berlaku jika sang suami murtad keluar dari agama. Kedua, ketika sang pemimpin rumah tangga memerintahkannya untuk berbuat maksiat. Di luar dua hal ini, maka tidak ada dasar bagi wanita untuk melanggar dan durhaka kepada suaminya. Yang perlu dicatat dengan baik, hampir semua hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita penduduk surga berpusar pada kepatuhan ini. Sejauh mana ia menjaga amanah keluarga, menjaga kehormatannya, menjaga perasaan, dan lain sebagainya. Lihatlah totalitas putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Az-Zahra, terhadap suaminya Ali bin Abi Thalib, wanita yang disebut-sebut Nabi sebagai salah satu ratu surga. Sampai-sampai kedua tangannya lecet karena menggiling gandum. Ketika Fatimah datang ke tempat ayahnya untuk meminta seorang pembantu, sang ayah yang mulia memberikan bimbingan kepada yang lebih baik. Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua apa yang lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu? Apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian atau ingin berbaring, bacalah Allahu Akbar 34 kali. Subhanallah 33 kali. Dan Alhamdulillah 33 kali. Ini lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cukuplah kita berkaca pada wanita solehah yang dijadikan tolak ukur wanita solehah di dunia ini dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik wanita penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asya istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Keempat wanita salihah yang dijamin masuk surga ini mewakili status wanita di dunia. Khadijah radhiyallahu anhu, seorang istri yang taat, patuh dan pembela perjuangan suami. Fatimah, seorang istri yang taat dan mencintai suami dan ayahnya. Maryam mewakili seorang gadis ahli ibadah yang sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan, bahkan cobaan terberat yang harus dialami seorang wanita. Dan terakhir, Asya, seorang wanita solihah, istri dari seorang musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada diri keempat wanita inilah citra wanita solihah itu melekat. Maka tak berlebihan jika keempatnya didaulat sebagai ratu-ratu para bidadari di surga. Pemirsa Kasana, kita tentu tak asing lagi dengan bidadari surga. Wanita yang dilukiskan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai makhluk wanita yang sangat sempurna. Kecantikannya tak terukur. Kecantikan yang pernah terbayang oleh kita jauh melampauinya. Mereka inilah wanita yang Allah ciptakan secara khusus untuk menjadi bidadari di surga. Mereka bukan penduduk dunia. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa mereka tidak pernah disentuh lelaki dari kalangan jin dan manusia. Allah berfirman, di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh sebelum suami mereka penduduk surga, baik oleh manusia maupun oleh jin. Quran Surat Ar-Rahman 56. Karena itu dalam surat Al-Waqiah Allah menyebutkan bahwa mereka diciptakan langsung besar, langsung menjadi gadis, tidak melalui proses biologis dan langsung menjadi penduduk surga. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung jadi gadis, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Quran Surat Al-Waqiah 5556. Selain bidadari asli surga, ada bidadari lain yang tak kalah cantik dan keindahannya, yaitu bidadari yang berasal dari dunia, yaitu wanita-wanita salihah dari dunia yang mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memasuki surga dan menjadi bidadari-bidadari di surga. Hal ini tentu menimbulkan tanya, apakah wanita-wanita salihah dari dunia yang masuk surga dan menjadi bidadari di surga itu secantik bidadari-bidadari asli surga? Lalu siapakah pasangan mereka? Imam Tabrani meriwayatkan dialog menarik antara Ummu Salamah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbincangan ini diceritakan sendiri oleh Ummu Salamah. Ia menuturkan, saya pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
terangkan kepadaku mengenai firman Allah Azza wa Jalla, hurun ain atau bidadari yang bermata jelita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hurun maksudnya adalah putih, dan ain maksudnya adalah matanya besar dan berwarna blonde kekuning-kuningan. Wanita haura itu putih seperti sayap burung nasar atau elang. Aku kembali bertanya, wahai Rasulullah, terangkan kepadaku maksud firman Allah Azza wa Jalla, seakan-akan mereka adalah permata yang tersimpan dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, warna putih kulit mereka seperti warna putih mutiara yang ada dalam kerang dan tidak pernah disentuh tangan siapapun. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, terangkan padaku maksud firman Allah Azza wa Jalla, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Rasulullah menjawab, mereka adalah wanita-wanita yang mulia akhlaknya dan cantik rupanya. Aku berkata, wahai Rasulullah, terangkan padaku tentang maksud firman Allah Azza wa Jalla, seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kelembutan dan ketipisan kulit mereka mirip kelembutan dan ketipisan kulit yang engkau lihat pada kulit dalam telur. Aku bertanya, wahai Rasulullah, terangkan padaku tentang maksud firman Allah Azza wa Jalla, urban atroban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah wanita-wanita yang tertahan di dunia dalam keadaan tua renta, penglihatannya kabur dan kotor bulu alisnya. Setelah itu Allah menciptakan mereka dalam keadaan perawan-perawan muda. Urban berarti selalu rindu dan cinta kepada suaminya. Atroban berarti sepantaran. Aku berkata, wahai Rasulullah, manakah yang lebih baik antara wanita-wanita dunia dan bidadari-bidadari yang bermata jelita? Rasul menjawab, wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari bermata jelita, sebagaimana bagian luar itu lebih baik daripada bagian dalam. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari yang bermata jelita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang membuat wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari yang bermata jelita adalah sholatnya, puasanya, dan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Allah memberikan cahaya yang bersinar pada raut muka mereka dan mengenakan pakaian sutra pada badan mereka. Warna kulit mereka putih, pakaian mereka berwarna hijau, perhiasan mereka berwarna kuning, pedupaan mereka adalah mutiara, sisir mereka adalah emas. Mereka berkata, kami hidup terus dan tidak mati. Kami senang selama-lamanya dan tidak menderita lagi. Kami berada di surga ini selama-lamanya dan tidak pindah daripadanya. Kami selalu ridho dan tidak cemberut selama-lamanya. Berbahagialah bagi siapa saja yang memiliki kami dan ia menjadi milik kami. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ada di antara wanita dari kalangan kami yang menikah 2 atau 3 kali. Jika ia meninggal dunia, kemudian masuk surga termasuk suami-suaminya, maka siapa yang menjadi suaminya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Ummu Salamah, ia diberi kebebasan memilih mana di antara suaminya yang paling baik akhlaknya. Ummu Salamah kemudian berdoa, ya Robbi, jika suamiku yang ini adalah yang paling tampan di dunia, maka nikahkanlah aku dengannya. Rasul bersabda, wahai Ummu Salamah, ketampanan wajah musnah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Meski sebagian ulama menilai hadis ini lemah, hanya saja banyak ulama yang menegaskan, mengatakan bahwa bidadari asal dunia, para wanita mukminah Bani Adam lebih indah dibandingkan bidadari asli surga. Ibnu Mubarak misalnya menyampaikan riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah. Beliau mengatakan, sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga, disebabkan amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia.
Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Kasana, kita seringkali mendengar bahwa penghuni neraka terbanyak adalah wanita. Hal ini berdasarkan informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Aku berdiri di muka pintu surga, tiba-tiba kudapatkan kebanyakan yang masuk surga adalah orang-orang fakir miskin, sedangkan orang-orang kaya masih tertahan oleh perhitungan kekayaannya, dan orang-orang ahli neraka telah diperintahkan masuk neraka. Maka ketika saya berdiri di dekat pintu neraka, tiba-tiba kudapatkan kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang perempuan." Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis sahih ini, memang penghuni neraka lebih banyak kaum Hawa. Tapi apakah dengan demikian berarti penduduk surga itu mayoritas laki-laki? Belum tentu. Pernah terjadi perdebatan antara kaum laki-laki dan kaum wanita tentang siapa di antara mereka yang lebih banyak di surga. Perdebatan terjadi dengan sengit. Masing-masing pihak saling mengklaim pihaknya lah yang menjadi mayoritas di dalam surga. Akhirnya mereka bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Hurairah menjawab bahwa kaum wanita lah yang lebih banyak di surga. Abu Hurairah menyampaikan alasan dari sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga adalah dalam bentuk bulan di malam purnama. Kemudian diikuti oleh rombongan yang bercahaya seperti bintang yang berkilauan di langit. Dari setiap orang dari mereka mempunyai 2 istri. Sumsum betisnya terlihat dari balik dagingnya. Dan tidak ada laki-laki bujangan di surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa kaum wanita di surga lebih banyak dari kaum laki-laki. Karena setiap laki-laki penghuni surga setidaknya memiliki 2 istri yang sangat cantik. Jika demikian, bukankah berarti di surga jumlah wanita 2 kali lipat lebih banyak dari kaum laki-laki? Memang ada sejumlah hadis yang mengatakan bahwa penduduk neraka itu mayoritas wanita. Sebagaimana disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku melihat kalian kaum wanita lebih banyak sebagai penghuni neraka." Demikian juga ada hadis lain riwayat Ahmad dan Abu Ya'la dari Amr bin Ash. Ia berkata bahwa ketika kami sedang bersama Rasulullah di jalan ini, tiba-tiba beliau bersabda, "Perhatikanlah, apakah kalian melihat sesuatu?" Kami menjawab, "Kami melihat seekor burung gagak berwarna campuran, paruh dan kedua kakinya merah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga dari kaum wanita kecuali seseorang dari mereka seperti burung gagak ini di antara burung-burung gagak." Hadis riwayat Ahmad. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, keberadaan kaum wanita yang dinyatakan sebagai penghuni mayoritas di dalam neraka bukan berarti mereka adalah penghuni minoritas di surga. Berdasarkan hadis yang dituturkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka dapat dipahami bahwa banyaknya kaum wanita di surga itu bisa jadi mereka yang berasal dari wanita-wanita yang dahulunya tinggal di dunia. Dan tidak juga menutup kemungkinan bahwa mereka adalah dari golongan bidadari-bidadari surga yang diciptakan oleh Allah untuk laki-laki penghuni surga. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, yaitu fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Semoga tayangan hari ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kau masih beri hamba-Mu kesempatan kembali.